Hai, aku Jasmine Elvira. Selamat datang di Pelajaran Terbaik, karena pelajaran terbaik adalah hal yang terbaik. Jasmine Elvira itu seorang gadis yang bisa dibilang sebenarnya anak yang pemalu awalnya, dan jujur sekarang ada di sini itu suatu hal yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa ada di dunia entertain, yang mana seorang Jasmine ini dituntut untuk menjadi orang yang harus berani, harus percaya diri all the time gitu. Jadi setelah mama nggak ada nih, gak ada orang yang support aku untuk ada di entertain, termasuk papa aku. Papa aku sangat overprotective gitu, gak pengen banget anaknya jauh dari papa gitu. Dan papa juga gak mungkin ninggalin Surabaya karena ada kakak dan adik-adik kan di sana. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk setelah lulus SMA, aku bilang aku bakal ke Jakarta. Tapi aku gak dapet izin nih, aku gak dapet izin dari papa. Aku tanya sama kakak, apa yang harus aku lakuin supaya aku bisa ke Jakarta? Kakak bilang sama aku, ya kamu jangan manja, cari uang sendiri dong buat bisa ke Jakarta gitu. Oke. Waktu itu pikirannya adalah kabur, karena bener-bener pingin banget nih kak. Aku kayak ini yang mama mau gitu. Jadi aku harus bisa nih, aku harus buktiin kalau aku bisa tanpa tanpa bergantung sama, aku punya sepupu kan, dia juga di entertain. Aku nggak mau bergantung sama dia gitu. Aku pengen buktiin kalau aku juga bisa gitu. Dari kecil aku banyak belajar banyak hal gitu. Jadi pernah ngerasain posisi sedang di atas, pernah ngerasain gimana rasanya waktu lagi down, ngerasa waktu keadaan keluarga pernah sempet drop kayak gitu. Jadi kayak banyak pelajaran yang aku alamin sampai akhirnya aku berusaha untuk aku nggak mau terus-terusan ada di titik yang seperti ini. Gimana caranya supaya bisa maju dan bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. 2017 aku bener-bener niat banget seorang Jasmine ini memberanikan diri gitu. Aku tuh introvert banget kak, tapi di situ aku berusaha untuk aku berani. Aku harus berani ketemu orang. Aku bener-bener nyebarin brosur tiap hari, aku flyering dan lain sebagainya, sampai aku closing tuh 2 apartemen. Uang yang aku dapat bener-bener emang aku udah niatin untuk pergi ke Jakarta. Aku udah izin sama keluarga besar aku. Tiba-tiba adalah ajang audisi yang diadain sama Bentuk Manajemen Sinemat Mencari Bintang. Kakak aku yang nawarin untuk aku ikut. Cuman aku kayak mikir, kayaknya nggak usah deh, udah aku kabur aja ke Jakarta, ntar juga ada jalan gitu. Kenapa enggak, coba aja, siapa tahu hokinya kamu gitu. Akhirnya memutuskan untuk ikut tuh. Ikutlah aku audisi ini kak. Tanpa disadari ya ternyata hokinya di situ, lolos, gabung deh akhirnya di Bentuk. Jadi jalannya di situ. Akhirnya ke Jakartanya 2018 awal Januari kita kumpul. Ya kayak ada karantina gitu ya, seminggu kita ada kumpul pertemuan sama beberapa pemenang yang lain, talent-talent yang lain. Ya udah dari situ kita mulai casting, dan itu juga bukan hal yang gampang buat aku. Awalnya aku juga harus casting ke sana sini, bahkan ada di salah satu PH yang aku kayak berharap banget bisa dapat judul di situ. Aku casting sampai 20 kali lebih mungkin. Aku ada temen seperjuangan si Maggie, kita kayak berkali-kali sampai kayak udah putus asa, kayak udah nggak usah deh, kayaknya nggak mungkin bisa dapet, dan sampai akhirnya dapet gitu. Jadi kayak ya harus berjuang dulu sih di awal. Kalau boleh jujur, dari kecil yang aku cita-citain emang udah pingin sih jadi artis. Jadi yang lucu adalah dulu waktu sekolah, kalau misalnya teman-teman aku ditanyain sama gurunya, pasti kayak, oke, cita-cita kamu apa? Pasti jawaban mereka entah jadi dokter, jadi guru, jadi polisi. Dan aku dari kecil emang sudah bercita-cita aku pingin jadi artis. Kalau dipikir-pikir kayak, aduh, ngimpinya terlalu tinggi banget gitu loh jadi artis, kayak ngayalnya terlalu tinggi. Apalagi aku di Surabaya, ini dunia entertain ada di Jakarta gitu. Tapi aku percaya sih kalau ucapan itu doa, dan aku kayak ya aku yakin nanti aku lulus sekolah aku bakal ke Jakarta. Jadi dari kecil emang udah pengen jadi artis sih. Kepergian almarhum mama sih. Jadi itu 2015 sempat menjadi tahun yang bikin aku kayak ngerasa aku pengen
stop, berhenti, gimana ya, kayak hidup aku berhenti sejenak gitu. Aku sempat 6 bulan yang ngedrop, tiap hari kerjaannya cuma bisa nangis doang karena sadar gitu, kita 16 tahun bareng-bareng, aku juga anak yang paling deket sama mama, terus tiba-tiba mama nggak ada. Dan yang menjadi pembelajaran buat aku adalah aku baru sadar ada banyak hal-hal kecil, bahkan hal-hal simple yang kayak cara mama, treatment mama ke anak-anaknya, kasih sayang yang mama kasih ke kita, yang dulu kita abaiin, itu ternyata kerasa banget gitu. Ketika mama udah nggak ada, aku baru ngerasain ternyata aku sangat kehilangan sosok itu gitu. Aku udah nggak pernah dapetin itu lagi. Jadi itu jadi pelajaran buat aku untuk selalu nggak menyepelekan kasih sayang dari orang-orang sekitar atau orang-orang tercinta gitu. Karena ketika kita udah kehilangan mereka, kita nggak akan dapetin itu lagi. Balik lagi, karena aku emang dari kecil udah pingin banget jadi artis. Dan dulu yang sangat memotivasi aku, lagi-lagi almarhum mama aku. Mama pingin banget salah satu anaknya ada yang di entertain gitu. Jadi ketika aku nggak bisa mencapai itu ketika mama masih ada, dan sekarang aku merasa aku punya kesempatan di sini gitu, aku juga ketemu sama manajemen yang sangat-sangat bagus gitu, bentuk manajemen, ketemu Mas Agung. Jadi aku dikasih kepercayaan di sini, aku benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik dan akan bertahan di sini gitu. Kesel sama orang mah pasti pernah ya. Diadu domba, ada orang yang nggak suka gitu sama aku, dan aku sadar di dunia entertain tuh pasti ada aja lah orang yang nggak suka sama kita, atau orang yang pingin menjatuhkan posisi kita gitu. Ada seseorang yang kayak pingin ngelihat kelihatan banget gitu kalau misalnya dia pingin banget ngelihat aku jatuh gitu. Sempet mencari-cari sebuah kesalahan dari kita, mencari kelemahan, titik kelemahan kita, dan itu dijadiin bahan mereka untuk menjatuhkan kita. Tapi kayak kalau aku orangnya kayak nggak bisa ngurusin hal-hal yang kayak gitu, kayak ya udah aku abaiin gitu aja sih Kak. Cuman kayak ngebatin kesel iya gitu. Ini selama aku syuting beberapa sinetron, sempet aman-aman aja karena aku dapat karakter juga yang aman-aman gitu. Kebanyakan aku dapat karakternya juga protagonis. Tapi sempet sinetron Pelangi di Matamu, di situ aku ceritanya kayak jadi anak pembantu yang jahat banget sama anak-anak panti. Jadi aku kayak nyiksain anak-anak panti itu. Untuk pertama kalinya aku ngerasain kayak setiap hari isi HP aku tuh cuman bulian, sindiran-sindiran yang kasar banget, kayak aduh dasar cewek apa sih, kayak anak pembantu sok cantik bla bla bla, dasar cewek ganjen gatel. Itu kayak wow, mereka serius sampai yang nge-DM dengan kata-kata kasar panjang lebar kayak aduh. Awalnya aku sempet tuh kayak aku nggak mau ngerespon siapapun, tapi sempet ada yang bener-bener nge-DM aku terus-terusan, dan kayak dia bikin kata-kata yang bener-bener nggak enak banget di hati gitu. Aku screenshot, aku post di story, aku kasih penjelasan yang membenarkan gitu loh, ini tuh cuman karakter gitu. Tapi itu karena aku udah bener-bener kesel banget. Sebelumnya aku nggak pernah ngerespon sih. Kamu itu ya sadar diri bisa nggak sih? Dan kamu pun sebenarnya juga kayak nggak cocok dapat karakter ini, kayak sok cantik di situ. Kamu emang cantik yang kayak gitu-gitu loh. Dan itu banyak banget, dasar anak pembantu ganjen bla bla bla. Wow, dan itu berkali-kali. Satu orang itu kayak bisa numpuk banget gitu. Dan yang lainnya mah asal cuman ngomen-ngomen, aku kayak bodo amat gitu. Aku baca komen-komenan di yang nonton streaming juga aku bodo amat. Tapi yang satu orang itu yang sampai aku screenshot karena dia berkali-kali gitu. Ya kitanya yang harus positif juga sih sebenarnya. Aku berusaha untuk nunjukin ke netizen gitu gimana kedekatan aku sama pemain yang lain di lokasi itu kayak gimana, supaya mereka juga tahu ya sebenarnya itu ya cuman adegan gitu. Sejujurnya Jasmine sampai sekarang kayaknya ya masih gampang insecure sih Kak. Anaknya emang gampang insecure. Dari hal kecil kadang aku nggak ngelihat ke orang lain, tapi aku ngelihat diri aku sendiri, aku udah insecure. Kayak kenapa ya aku nggak bisa dikasih kulit yang nggak sensitif? Kenapa sih orang-orang bisa makan apa aja tapi mukanya nggak jerawatan, sedangkan aku makan telur dikit atau minum susu dikit besoknya udah langsung jerawatan atau beruntusan? Kenapa aku nggak bisa kayak mereka gitu? Ya banyak hal sih. Aku juga sering ngerasa insecure karena badan yang kurang body goals lah kalau ngelihat temen-temen yang lain kayak gitu-gitu sih. Menurut aku sih kalau body goals itu yang ya badannya harus proporsional dan fit
fit aja sih sebenarnya gitu loh. Cuman balik lagi, sebenarnya kalau misalnya kita pede itu it's fine gitu, tapi kan nggak semua orang punya confidence yang kayak gitu kayak 100% percaya diri kan nggak mungkin gitu. Nggak seberapa suka ngegosipin orang sih sebenarnya, kayak ya itu salah satu hal yang toksik menurut aku. Suka mencari kekurangan orang lain atau yang playing victim kayak gitu-gitu sih Kak. Sebenarnya sih kalau karena aku tuh pinginnya hidup itu yang damai aja sih sebenarnya. Aku nggak muluk-muluk ya, pinginnya damai, bahagia, dan selalu deket sama orang-orang yang kita cintai. Kayak gitu aja sih sebenarnya hidup. Masih belum 100% indah karena aku jauh dari keluarga. Aku setahun bisa sekali ketemu sama mereka. Kalau dibilang sudah serba kecukupan juga ya alhamdulillah cukup, tapi aku belum merasa yang damai. Yang bikin aku lebih dewasa, pernah sih aku kayak zaman aku SMA pernah tuh temen-temen aku cewek semua pada musuhin aku karena aku waktu SMA emang temen lebih banyak cowok. Aku lebih seneng ngobrol sama cowok. Aku ngerasa aku bisa ngobrolin apa aja. Aku ngerasa aku tuh dilindungin gitu sama mereka, dan mereka apa adanya. Kalau mereka nggak suka ya bilang, kalau aku jelek ya dia bilang gitu. Kalau cewek kayak real, terus mereka kadang kebanyakan teman-teman aku ya kayak suka ngomongin orang, suka mempermasalahkan hal-hal sepele, jadi kayaknya lebih enak temen sama cowok gitu, apa adanya gitu. Terus teman-teman aku mikirnya kayak aduh Jasmine tuh ganjen banget sih temenannya sama cowok-cowok, masa jalan kantin sama cowok, duduk makan apa sama cowok-cowok gitu, kayak sok cantik dan lain-lain. Seperti yang kayak bener-bener mereka saking betenya, aku tuh dipanggil yang masuk ke kelas, terus aku kayak dilingkarin gitu, aku duduk melingkar di tengah-tengah mereka, terus mereka kayak yang pada ngebully aku. Sempet ada fisik juga, kayak ada kontak fisik yang kayak, dan aku orangnya sangat lemah, maksudnya kayak aku nggak bisa ngebantah orangnya. Aku cuman kayak yang ini serius sampai kontak fisik gitu. Aku cuman bisa gemeter doang, ketakutan karena kayak di kelas melingkar, aku di tengah-tengah mereka, lampu dimatiin, ya kayak gitu-gitu sih. Akhirnya ya mereka pada masuk dan berusaha untuk ya bikin semuanya selesai gitu, maksudnya kayak diudahin gitu, dipisahin akhirnya. Ya udah, dan teman-teman cowok aku juga kayak akhirnya kayak nenangin aku, nganterin aku juga. Udah akhirnya aku ngomong sama orang tua aku, ini aku diginiin bla, akhirnya sampai diurus ke kantor. Setelah kejadian itu kan orang tua aku datang tuh ke sekolah, akhirnya kita dikumpulin tuh, dicari lah mereka maunya apa, maunya gimana, kenapa hal seperti itu aja dipermasalahin gitu. Akhirnya kita ngobrol, semuanya udahan, kita maaf-maafan. Aku mah akhirnya gabung juga sama mereka, kayak ya udah aku nggak mau jadi dendam atau apa, temenan gitu. Ya momen-momen bareng sama keluarga, karena aku tuh family person juga, dan keluarga aku papa keluarga besar juga kan, banyak kenangan-kenangan yang apa ya, yang nggak bisa aku lupain. Kayak misalnya sekarang aku di Jakarta, aku nggak bisa ngerasain kayak kalau di keluarga aku nih masih sering banget kan kalau misalnya ada acara ulta atau acara nikahan tuh masih pakai culture India gitu, masih joget-joget ala India atau dengan adat-adatnya mereka gitu. Dan itu kayak aku udah nggak ngerasain lagi gitu. Simple, keluarga aku tuh kayak kita suka kumpul bareng-bareng, terus kita ya pokoknya kita enjoy waktu bareng-bareng. Dulu waktu masih ada mama, tiap kita pulang sekolah pasti kayak kita kumpul melingkar, terus kita ngobrolin apa aja yang terjadi hari ini, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang udah nggak aku dapetin lagi gitu. Maksudnya sekarang aku juga sendiri kan di Jakarta. Aku tuh paling deket sama mama. Jadi aku kan 4 bersaudara, tapi aku anak kedua, cuman udah kayak anak pertama malah, karena kakak aku tuh pisah dulu sama mama. Maksudnya setelah lahiran kakak aku, mamaku nyusul papa kan ke Australia gitu, transit di Bali. Kakak aku sakit, jadi kakak harus ditinggal. Jadi aku yang udah dari kecil deket banget sama mama, dan baru ketemu sama kakak aja waktu kakak aku kelas 1 SMP, aku kelas 5 SD gitu. Jadi kayak baru tahu aku ada kakak lagi satu. Jadi mama emang paling deket sama aku kan, kita tiap hari bener-bener bareng. Bahkan mama aku tuh suka nulis diary gitu, aku tuh bisa ngebaca semua itu, kayak mamaku seterbuka itu sama aku. Kita tiap hari itu kayak aku nemenin mama di kamar dan bla bla bla. Mama aku seneng banget ngajakin aku masak, sering banget ngajarin aku, ngasih resep-resep baru kayak gitu. Terus mama sering juga, jadi mama aku dulu ada tour and travel kan, mama aku suka ngajarin aku tuh untuk bikin boarding pass dan lain-lain. Terus aku ikut mama, nemenin mama ke Juanda, ke bandara gitu.
Jadi aku dari umur 4 tahun dikasih sama mama boneka kelinci. Tapi dari kecil aku udah kasih dia nama Lucifer. Itu yang kayak tiap teman-teman aku kalau datang aku kenalin, "Hey, ini Lucifer," gitu, kayak, "Kenapa namanya Lucifer?" Ya nggak tahu, dari aku umur 4 tahun. Jadi emang mama aku udah kasih itu ke aku. Terus mama aku juga kasih aku baju India yang aku pakai di Diwali pertama waktu diajak sama Mas Agung 2018 kemarin. Aku pakai itu pertama kali aku pakai. Jadi mama aku udah kasih ke aku dari aku kecil. Baru aku pakai di 2018 kemarin dan itu muat. Mungkin aku mau pakai lagi kalau tahun ini. Sebenarnya lebih ke pribadi aku sih mungkin ya. Kalau misalnya dari kecil aku bisa jadi orang yang lebih confidence, yang percaya diri banget gitu. Aku butuh itu sih sebenarnya. Hal-hal yang gimana supaya nggak jadi Jasmine yang gampang insecure, gimana jadi Jasmine yang lebih tegas gitu. Sampai hal-hal kayak gitu tuh sampai sekarang aku masih benar-benar belajar. Gimana caranya aku nggak jadi cewek itu yang terlalu lemah. Kayak gimana caranya supaya jadi orang yang kuat. Keluarga sih, ya yang selalu kasih aku motivasi dan semangat yang pasti keluarga. Dan balik lagi juga pingin membuktikan gitu kalau misalnya semua orang itu pasti bisa selama kita yakin dan kita juga punya usaha, pasti bisa gitu. Kita bisa sukses pasti. Tapi semua itu kayak tiap orang punya waktu yang beda-beda untuk mencapai titik itu kan. Itu yang selalu memotivasi aku. Percaya kalau misalnya suatu saat pasti kita semua pasti bisa sukses selama kita yakin dan punya usaha. Harus beli rumah. Terus sebenarnya sih kalau misalnya aku punya kesempatan dan memang bisa, pingin banget buka tour and travel Jasbira lagi. Maksudnya itu kan tour and travel mama dari aku masih kecil. Mama emang punya usaha itu sendiri, namanya Jasbira, singkatan dari nama anak-anaknya Jasmine, Bianca, Rajib, Anjeli. Aku kayak pingin ngehidupin itu lagi gitu, karena kayak dulu di Surabaya nama Jasbira Tour and Travel tuh bener-bener dikenang sama banyak orang. Dan ya, Mama itu motivasi terbesar sih dalam hidup aku. Kayak dari mama, dari sosok mama aku banyak belajar kalau jadi wanita itu kita harus kuat, harus yakin, dan harus penuh kasih. Mama tuh selalu ngajarin aku buat jadi baik itu sama siapapun, sekalipun orang itu jahat sama kita, jangan pernah ada rasa dendam. Mama selalu ngajarin jangan pernah mutus rezeki orang juga. Kalau misalnya ada yang bisa kamu bantu ya kenapa enggak. Mama selalu ngajarin aku untuk selalu dekat sama Tuhan kita. Yang kedua, papa. Ya, soalnya sampai sekarang papa selalu setia ngejagain kita anak-anaknya gitu, selalu mengutamakan anak-anaknya, selalu ngelindungin kita anak-anaknya. Orang ketiga, Mas Agung. Jujur Mas Agung udah jadi kayak ayah kedua kalau buat aku sih. Jadi di Jakarta ini aku jauh dari siapapun gitu. Ya sosok Mas Agung itu sosok yang sangat berpengaruh buat aku. Sama Mas Agung juga aku nggak mungkin ada di sini punya kesempatan sebesar ini juga. Keempat, Anjeli, adik aku. Semangat aku banget itu, karena dia itu kayak mama aku, paling mirip sama mama. Sama dia masih 10 tahun, tapi kayak aku bucin mampus sama dia. Kalau nggak ada dia juga kayaknya aku nggak semangat banget deh di sini gitu. Aku di sini juga buat dia. Setiap hari kayak orang-orang sampai pada hafal yang tinggal sama aku, pasti itu Anjeli yang nelpon. Kalau nggak Anjeli pasti Aiswara ponakan aku kan. Jadi kita tiap hari harus teleponan gitu. Mau tidur juga teleponan. Jadi emang anaknya juga nggak bisa tanpa aku. Bahkan kalau misalnya aku balik ke Surabaya, kita punya kebiasaan kalau tidur emang harus gandengan tangan walaupun kasurnya kepisah gitu. Itu kebiasaan dari dia, masih tangannya kecil sampai sekarang udah tumbuh gitu. Orang terakhir siapa ya? Orang terakhirnya boleh 2 nggak sih? Kak Odan sama Bunyot yang tinggal sama aku sekarang. Emang mereka berdua itu ngeselin abis, tapi mereka itu support system aku banget. Kenapa aku sampai memutuskan mau tinggal sama mereka? Karena mereka itu kayak kakak-kakak aku sih. Apalagi Bunyot juga selalu ngerti tanpa aku harus bilang. Kalau aku ada masalah, dia tuh bisa yang kayak ngetuk, "Jasmine, are you okay?" Tiba-tiba dia masuk, dia nanya, maksa aku untuk cerita karena dia bisa ngebaca dari raut wajah aku kalau aku lagi nggak oke gitu. Kak Odan juga orang yang selalu ngehibur aku kalau misalnya aku lagi sedih atau apa. Dia orang yang selalu bisa bikin aku ketawa, bisa bikin aku kayak, kamu pasti bisa baik-baik aja gitu loh. Maksudnya ya mereka support system aku sih.
Pelajaran terbaik ya, kita harus jadi orang yang kuat, kita harus jadi orang yang punya semangat besar, kita harus jadi orang yang percaya dan yakin bahwa nggak selamanya kita itu di atas, di bawah terus. Kalau di atas terus itu nggak mungkin juga gitu, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kita bisa, ya roda itu berputar kan. Kalau misalnya kita lagi di bawah, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah gitu. Yakin aja, selama kita berusaha dan kita dekat sama Maha Kuasa, ya pasti nanti kita dikasih jalan gitu. Saya Jasmine Alvira, jangan lupa subscribe Bentuk Entertainment.